Halo, halo, halo. Selamat siang yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada. Saya mau cek dulu apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas. Boleh 2-3 komen di kolom chat supaya saya tahu pasti teman-teman semua, kakak-kakak semua bisa mendengar suara saya dengan jelas. Oke, thank you yang sudah datang super duper on time. Thank you Kak Debbie responnya. Karena seperti yang sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober di tahun lalu, kita akan selalu mulai di jam 12 siang supaya teman-teman yang lagi jeda dari pekerjaannya bisa join di kelas kita. Ya, jadi bagi yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Saya dari Yang Living Indonesia, Training Assistant Manager Indri Melani. Senang sekali bertemu dengan teman-teman dan hari ini kita akan membahas tentang kalau ada opsi, ya kan? Kalau kita menghadapi seorang calon brand partner baru dan ada dua opsi. Opsi yang mana yang akan kita ceritakan? Mulai dari mana kita menceritakan opsi-opsi atau pilihan-pilihan tersebut, bagaimana cara kita menceritakannya, dan bagaimana caranya supaya waktu yang terbatas itu bisa dengan efektif dan efisien memberikan informasi seakurat mungkin kepada calon brand partner baru kita. Oke, di sisi lain kita memahami bahwa sebagian besar dari brand partner kita itu paham bahwa PEP adalah salah satu enrollment kit dengan value terbaik, dengan komposisi ingredients oil yang paling banyak digunakan, yang bisa digunakan oleh setiap keluarga dengan berbagai gaya hidup dan siapapun yang ada di rumah, berapapun rentang usianya, sangat-sangat mungkin untuk menggunakan oil-oil yang ada di PEP atau Premium Experience Package. Di beberapa waktu yang lalu, PEP memiliki wajah baru, baik dari covernya, ditambah lagi dengan penambahan V6 sebagai carrier oil terbaik yang bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari DIY, sampai melakukan hal-hal yang selama ini nggak kepikiran oleh kita, ya kan, mengganti beberapa perlengkapan-perlengkapan ataupun cairan-cairan yang selama ini kita mungkin sadar ada ingredients-ingredients yang sebaiknya tidak bersentuhan dengan kulit, tapi karena kita belum punya knowledge-nya, belum punya pilihan waktu itu, tapi sejak ada fisik kita bisa menggantikan beberapa hal. Dan di dalam Premium Experience Package juga disertai dengan beberapa botol yang bisa kita manfaatkan untuk proyek-proyek DIY tahap awal yang nanti kita lihat bisa sejauh mana kita explore. Kenapa penekanannya ada pada aktivitas explore terhadap setiap item yang ada di PEP? Karena pengalaman menunjukkan seseorang yang benar-benar bergelut dengan oilnya seoptimal mungkin, memahami ini bisa diapakan saja, memahami ini bisa digunakan sebagai apa, oleh siapa, maka ketika dia menceritakan atau sharing tentang PEP baik secara offline maupun online, dia nggak butuh skrip dan dia bisa menyampaikannya berdasarkan pengalaman pribadi. Menariknya lagi, pengalaman pribadi itu setiap kita nih, ya kan, ketika cerita lavender aja itu bisa berbeda-beda ceritanya, tapi berhubung itu adalah pengalaman pribadi, maka kita bisa menceritakannya dengan binar mata, dengan raut wajah yang menyenangkan, dan vibes positif inilah yang kemudian akan ditangkap sedemikian rupa oleh lawan bicara kita sebagai faktor penentu keberhasilan dalam enroll. Oke, jadi sekali lagi, setiap produk pendukung gaya hidup yang living yang harus kita ingat nih, dirancang untuk membantu kakak-kakak semua menemukan kebaikan menyeluruh dan dibuat dengan standar tertinggi keaslian dan kemurnian. Ya, kali ini mungkin kita nggak akan bicara banyak tentang bagian tentang keaslian dan kemurnian karena itu tentang topik sil, tapi
kita akan banyak berbicara tentang bagaimana rancangan terbaik, yaitu Premium Experience Package ini bisa membantu kakak-kakak semua bersama dengan brand partner maupun calon brand partnernya menemukan kebaikan menyeluruh. Oke, jadi kita awali dengan, kenapa yang living? Ya kan? Kenapa yang living? Kenapa nggak brand A, B, C, nggak brand X, Y, Z? Pertama, Premium Experience Package dari yang living itu sesuai untuk gaya hidup apapun. Mau single, berkeluarga, belum punya anak, sudah punya cucu, bekerja dari rumah, bekerja dari kantor, atau WFA, work from anywhere, ya kan? Apapun lifestyle-nya teman-teman, apapun profesinya, seperti apapun komposisi, bentuk keluarganya, PEP bisa dipastikan sesuai untuk gaya hidupnya teman-teman. Apapun itu, senang berolahraga atau enggak, pagi-pagi udah menempuh kemacetan atau enggak, punya concern terhadap apapun makanan yang dimasak, atau pengen hidup free toksin gitu ya, PEP sudah dipastikan sesuai untuk gaya hidup apapun itu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang PEP, maka kita akan sangat mungkin berbicara tentang kebaikan dalam setiap bagian hidup, ya kan? Hobinya apa sih? Itu hal yang baik. Waktu luangnya diisi dengan apa sih? Profesinya apa sih? Itu hal yang baik. Kemudian ketika membaca, gampang ke distract apa enggak? Lagi punya bayi atau balita, itu juga kebaikan. Hobinya memasak dan bersih-bersih rumah, itu juga hal yang baik. Hal yang selama ini kita anggap sebagai rutinitas biasa, itu adalah kebaikan dalam setiap bagian dari hidup kita. Ya kan? Menempuh kemacetan di pagi hari dan di sore hari saat pulang, itu juga hal yang baik. Kenapa? Karena kita berjuang untuk sesuatu tujuan hidup bersama keluarga tercinta. Nah, yang kedua, bebas dari bahan kimia berbahaya dan toksin ini saya perhatikan 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir menjadi topik yang cukup trending di berbagai komunitas, ya. Mulai dari komunitas Mahmud Abbas, Mamah Muda Anak Baru Satu, sampai komunitas anak-anak muda, remaja yang udah peduli tentang bahayanya, misalnya pembalut sekali pakai, bahayanya beberapa ingredients dalam skincare gitu kan. Dan bagi yang rajin bersih-bersih menyadari bahwa bahan kimia berbahaya itu sebenarnya kita sudah paparkan ke kulit kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kita bangun sampai kita mau tidur lagi nanti malam, ya kan? Dan yang paling berpengaruh adalah mentransformasikan gaya hidup kita sesuai dengan flow dan tujuan kita masing-masing. Artinya setiap journey bisa berbeda, tapi proses transformasi inilah yang paling penting yang kemudian merubah kita menjadi apa kita hari ini. Nah, yang ingin disampaikan di slide ini adalah Premium Experience Package sangat mungkin untuk mendukung itu semua, sangat mungkin membuat seseorang memiliki pengalaman lengkap dengan kebaikan essential oil yang tersedia serta berkualitas tinggi. Jadi mungkin selama ini teman-teman merasa sudah sangat efektif dan efisien bercerita tentang PEP, ya kan? Nah, sedikit atau banyak pasti kita akan nyenggol tentang yang living. Ya, kita bisa highlight bahwa yang living lebih dari 27 tahun sudah merupakan pemimpin dunia dalam industri essential oil. Sudah ada di kurang lebih 30 negara di 7 benua. Kita juga bisa bahas yang living adalah pionir, ya kan? Seseorang yang pertama berpikir untuk memasarkan essential oil. Kalau kita lihat di label botol paling depan dekat jendelanya itu ada angka 1994. Teman-teman nyadar nggak? Di situ ada angka berdirinya yang living sejak tahun 1994, dan saat ini dengan gedung terbarunya yang living berkantor pusat di Lehigh, Utah, USA, nggak jauh dari Mona Farm, ya, yang memiliki beberapa jenis spesies tanaman sebagai sumber bahan baku essential oil. Nah, kisah yang living dimulai lebih dari 27 tahun lalu dengan peralatan destilasi skala industri rumahan. Jadi kalau ada yang nge-lab ya, anak kimia atau biologi gitu ya, itu sudah
Nah, Kakak Rizka udah sampai ya kan ke Lihai Oktober kemarin, alhamdulillah. Skala industri rumahan itu alatnya kecil, kemudian sampel yang bisa digunakan juga jumlahnya sedikit, tidak seperti skala-skala industri. Kemudian semakin berkembang dan yang living itu didirikan oleh De Geriang yang menikah dengan Mary yang sekarang merupakan co-founder sekaligus CEO yang living. Kemudian yang living merupakan pemimpin dunia dalam industri essential oil dan solusi gaya hidup sehat itu gak diragukan lagi. Ini sedikit atau banyak yang kita sebaiknya ketahui nanti akan menguntungkan kita ketika mencoba mendekati brand partner baru kita. Nah, apa misinya yang living? Yang living ingin meningkatkan dan memberdayakan kehidupan di seluruh dunia dengan berbagai manfaat unik dari essential oil. Essential oil itu sendiri adalah energi dari alam yang hidup. Molekul-molekulnya itu hidup, ya kan? Dan visinya sendiri adalah sebuah rumah yang sehat untuk setiap kita, sebuah dunia yang sehat untuk kita semua. Yang namanya visi ini kan long term goals yang setahap demi setahap akan dicapai, tapi kakak-kakak nyadar nggak sih, kita semua menjadi bagian dari untuk pencapaian visi ini. Karena kita semua punya rumah, apakah sudah sesuai dengan skala sehat yang kita inginkan, dan kita semua berada di sebuah dunia, apakah dunia tersebut sudah mendukung kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental. Oke, nah kemudian mengapa yang living? Jadi di banyak kesempatan kita bercerita tentang komitmen situsil, ya, maka kita bercerita tentang kenapa kita harus pilih yang living, kenapa harus pilih yang living, gitu ya. Atau orang baru yang ketika baru bertemu dengan kita, iya, aku essential oil yang living, gitu kan. Kita nggak pernah tahu di benaknya, mungkin dia punya beberapa opsi, sudah ataupun belum dipilih, tapi ketika kita ingin bercerita tentang PEP, maka kita nggak akan bisa menghindar dengan harus bercerita tentang komitmen situsil. Jadi komitmen situsil, nanti kakak-kakak yang udah pernah datang juga boleh tambahin di kolom chat ya. Itu adalah sebuah komitmen, janji, ya kan? Janji untuk memastikan setiap suplemen, setiap skincare, setiap essential oil yang kita sama-sama gunakan, maka yang kakak-kakak dapatkan adalah manfaat dari perkebunan, proses destilasi, dan pengujian yang berkualitas. Oke, saya nggak akan terlalu jauh membahas ini, tapi pesan saya adalah cari tahu bahwa untuk setiap spesies tanaman yang living akan menggunakan suhu kondensor yang berbeda ataupun suhu pemanas destilasi yang berbeda. Cari tahu bahwa dari setiap bahan baku yang didapat dari perkebunan milik sendiri maupun perkebunan milik mitra dari yang living, itu ada rangkaian uji-uji di antaranya nih ya GCMS. Nah, GCMS sendiri memuat data ketika sebuah essential oil diuji, diukur, dianalisa, bisa diketahui dipanennya di benua mana, di negara mana, musim apa waktu itu, yang mana yang living ingin menjaga standar sehingga memastikan setiap komponen berada di rank batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan. Sehingga ketika ada pergeseran angka kandungan mentol dalam peppermint misalnya, kita akan cari tahu lagi ini dipanennya di musim apa ya, kok dia sedikit bergeser. Tapi kalau masih dalam rank, maka dia akan tetap dipasarkan, dikirimkan ke Indonesia dan diterima di rumah kakak-kakak semua. Oke, ini patut kita pertajam, kita dalami pengetahuan tentang ini, karena nanti akan sangat berkaitan dengan kita ketemu dengan siapa. Seseorang yang suka informasi detail kah? Maka ini akan menjadi salah satu tools, alat untuk menjadikan percakapan kita mengarah kepada enrollment. Oke, nah lalu foundation, ya kan, ini didirikan oleh Gary Yang, tempatnya ada di Ekuador, di benua, di negara di mana salah satu negara yang dianggap perkembangannya cukup lambat dibandingkan negara-negara lain, dan disinilah foundation didirikan dengan tujuan untuk melindungi dan memberdayakan orang-orang muda yang seharusnya mempunyai potensi yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh peradaban
yang modern atau pendidikan yang memadai. Oke, lalu kita wajib tahu juga tentang perkebunan. Kenapa? Ini tadi ada Kak Kariska yang cerita di kolom chat, oke aku udah sampai alhamdulillah di Lihai, aku udah ke Mona Farm ya. Semoga yang lain juga segera menyusul. Kita memiliki perkebunan milik sendiri. Semua qualifier, mulai dari silver retreat sampai diamond retreat, itu boleh mengunjungi, ya kan, yang dibiayai oleh Young Living. Setiap qualifier boleh membawa tamu, ya kan, satu tamu. Biasanya ada yang bawa downline-nya, ada yang bawa upline-nya, ada yang bawa seseorang yang dia merasa wajib hadir menyaksikan perkebunan Young Living. Dan perkebunan global ini sekali lagi terdiri dari perkebunan milik Young Living sendiri yang dikelola sendiri, di mana staf yang bekerja di situ adalah staf Young Living, dan juga perkebunan milik mitra. Nah, nggak sembarangan untuk menjadi farm mitra Young Living. Ada prinsip-prinsip kemitraan yang harus dijaga. Yang pertama, hubungan yang kuat. Jadi nggak cuma sekedar pembeli dan penjual, tapi ada hubungan yang kuat, nilai-nilai yang ditransfer, vibrasi yang disebarkan, kemudian juga bagaimana caranya kerjasama ini tetap terjalin dalam waktu jangka panjang sehingga trust, lalu juga kualitas yang akan tergambar dari hasil panen yang kemudian didesilasi menjadi produk, itu benar-benar berdasarkan hubungan yang kuat. Karena bisnis yang berlandaskan hubungan yang kuat akan berbeda dibandingkan dengan beli putus misalnya, ya kan, tuh barang saya udah dibeli, uangnya saya sudah terima, apapun yang terjadi sudah itu di luar tanggung jawab saya. Nggak bisa seperti itu. Nah, prinsip yang kedua adalah spesifikasi situsil. Semua mitra yang living itu wajib mengikuti standar situsil yang ditetapkan oleh yang living, mulai dari kondisi tanah, cara tanam, cara pemeliharaan tanaman, sampai panen, ya kan? Karena tidak semua tanaman, misalnya setelah panen, kayak peppermint itu kan, panen, diambil batangnya dan daunnya, diletakkan sesaat, begitu saja, satu malam, baru kemudian besoknya diambil, dikumpulkan, dan dikirim untuk desilasi. Ya kan, tapi tidak semua tanaman dilakukan seperti itu, dan tidak semua tanaman yang diambil adalah batangnya. Ada yang diambil kulit buahnya, ada yang diambil kulit batangnya, ada yang diambil daunnya saja, ada yang diambil akarnya. Tergantung di bagian mana dari tumbuhan itu yang memiliki kadar esensial oil paling tinggi. Oke, kemudian prinsip ketiga, perjanjian yang mengikat. Ini wajib, jadi nggak ada cerita beli putus. Artinya silakan memproduksi tanaman sebaik mungkin sesuai prinsip situsil. Kemudian kita akan cek hasil panennya apakah sesuai dengan standar essential oilnya yang living untuk kemudian didesilasi, dan hasil desilasinya masih sesuai dengan rank yang sudah ditetapkan bersama. Prinsip keempat adalah pengujian yang ketat. Jika dalam satu batch panen kemudian kadar mentolnya kurang 0,5% aja dari standar terbawah, maka batch itu dianggap adalah hasil panen yang gagal, maka tidak akan dijual oleh yang living. Yang kelima, audit berkala. Yang namanya audit, ya kan, memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan SOP, sesuai ketentuan, sesuai perjanjian, untuk memastikan memang dari waktu ke waktu perjanjian yang mengikat itu terus terjadi, spesifikasi situs itu memang diterapkan, sehingga yang kakak-kakak dapatkan, yang kita semua gunakan adalah masih selalu dan akan selalu essential oil terbaik. Ini juga wajib kita ketahui. Sebelum kita ketemu dengan brand partner, tentunya ada tahapan-tahapan belajar, nggak semuanya bisa langsung kita ketahui, tapi kemudian ketika kita ingin berbuat yang terbaik, waktu bukan lagi halangan. Nah, ini beberapa perkebunan mitra, ya, mitra yang ada di negara-negara EPEC. Ada yang bisa tebak Happy Pilly Tree Farm ini ada di mana? Lokasinya yang tahu boleh ketik di kolom chat. Ada apa di sini? Yang pasti Happy Pilly Tree Farm itu terpilih sebagai perkebunan mitra karena metode panennya sangat-sangat etis, ya kan, dan teliti. Jadi ada etika juga dalam proses pertanian, ya. Ada etika juga dalam proses pemanenan, gitu. Ada juga proses penanaman itu. Ada etika-etika yang harus dipenuhi sebagai sebuah farm. Lalu perkebunan The Happy Pilly Tree ini adalah supplier utama yang living untuk essential oil LMI. LMI sendiri belum masuk di Indonesia, tapi secara global LMI yang living berasal dari Happy Pilly Tree Farm. Yang kedua, masih perkebunan mitra EPEC, itu adalah Kalipai Coconut Farm. Ini ada di mana?
Nah, Kalipai ini juga salah satu perkebunan mitra yang menggunakan pupuk hijau, cara baru yang mencerahkan dan membantu mengurangi penggunaan sumber daya dan limbah. Ya, jadi justru limbah-limbahnya dipakai untuk menjadi hijau. Itulah kenapa dia terpilih sebagai mitranya Tiang Living. Ini saya yakin dan percaya tentang definisi essential oil. Hampir semua dari kita paham, tapi saya mau lihat perspektif yang sedikit berbeda. Oke, akan saya putarkan sekali lagi sambil saya komentari ya. Ini adalah perkebunan lavender. Ini di Ekuador. Nah, beberapa tanaman sumber oil itu mungkin kecil-kecil, tapi banyak juga yang besar-besar. Beberapa warnanya warna-warni, beberapa warnanya hitam coklat, beberapa menarik serangga, beberapa menolak hewan untuk mendekat. Apa yang membuat itu terjadi? Karena ada senyawa yang secara alami terdapat di tumbuhan dengan karakteristik yang unik, konsentrasi yang powerful, ya kan, yaitu essential oil. Jadi ciri khas setiap essential oil itu sangat berbeda-beda, bisa digunakan secara aromatis, topical maupun internally, dan bahkan bisa digunakan di sekitar rumah. Jadi kalau kita paham bahwa Tuhan menciptakan berbagai jenis tanaman dengan spek esensial oil yang berbeda-beda, dengan proses yang berbeda-beda, dengan lokasi yang berbeda-beda yang terjadi di setiap tanaman, maka kita akan super merasa amazing gitu ya, merasa beruntung mengenal essential oil. Sebagusnya videonya. Nah, jadi esensi murni dari tanaman aromatis, tanaman yang memiliki aroma tertentu. Terus essential oil itu ekstrak konsentrat yang tinggi dari tanaman, dedaunan, dan pepohonan. Jadi tanaman-tanaman yang bentuknya sedang, yang bentuknya semak belukar, atau pohon yang tinggi-tinggi, sangat mungkin mengandung ekstrak konsentrat essential oil yang tinggi, tergantung bagian mana yang digunakan. Kemudian, yang gak kalah menarik adalah essential oil adalah salah satu komponen, unsur yang jarang dibahas di bangku kuliah, ya, terutama bagi teman-teman yang dari eksakta, kayak kimia, fisika, biologi, farmasi, kedokteran jarang banget disebut, tapi faktanya sudah digunakan dalam sejarah selama ratusan tahun yang lalu di berbagai belahan dunia sebagai kosmetik, ya, oleh leluhur kita, senyawa aromatis dalam makanan, untuk upacara keagamaan dan tujuan spiritual, dan ada banyak sekali dokumentasi, catatan-catatan tentang manfaat dan penggunaannya bahkan sejak zaman prasejarah. Ya, nanti videonya kita coba taruh di YouTube yang Living Indonesia ya. Oke, jadi kakak-kakak nanti bisa gunakan videonya, boleh ceritakan tentang ini, karena ada banyak yang menganggap bahwa ini tren baru, gitu ya, padahal yang livinglah yang berperan membawa tradisi zaman kuno ke zaman modern, bisa di dalam botol dengan kualitas yang terjaga. Oke, saya senggol-senggol sedikit. Penggunaan di zaman prasejarah waktu zaman Cina kuno itu sekitar 2600-an sebelum Masehi, ya kan? Oil yang sering disebut itu frankincense, myrrh, galbanum, cinnamon, cedarwood, juniper, spikenard. Itu banyak sekali digunakan dalam TCM untuk relaksasi dan proses penyembuhan dalam TCM, ya kan? Oleh bangsa Mesir kuno menggunakan oil-oil aromatis sejak 4500 sebelum Masehi, ya. Untuk apa? Kosmetik, parfum, upacara adat, agama, mumifikasi, ya kan? Perawatan terapeutik tertentu. Di Eropa,
para kesatria yang pergi perang itu menemukan essential oil di daerah Timur Tengah, di daerah tempat mereka berperang, kemudian membawanya ke negara masing-masing sehingga essential oil menyebar ke seluruh Eropa Barat. Eropa sendiri seperti Inggris dan Jerman itu punya asosiasi essential oil yang senangnya menggunakan oil itu tanpa didilute, ya kan? Kemudian oil apa yang trending di zaman itu? Lavender, rose, frankincense, pine, rosemary, spearmint, ini oil-oil saya semua. Marjoram, oregano, dan sage umumnya digunakan untuk mulai dari parfum, memasak, tujuan pengobatan, ataupun upacara spiritual. Nah, lalu zaman keemasan Timur Tengah, ya, ini ada frankincense yang paling sering disebut dan merupakan komoditas terbesar di Arab. Ada myrrh, jasmine, rose, amber, chamomile, cinnamon, cardamom, dan masih banyak lagi mirip-mirip penggunaannya seperti parfum, tujuan pengobatan, aromaterapi, upacara spiritual, dan memasak. Oke, lalu Roma kuno dari berbagai belahan dunia ya. Banyak digunakan balsam, frankincense, cedarwood, bay laurel, pine, fir, juniper, dan masih banyak lagi essential oil yang digunakan mulai dari rumah pemandian. Jadi di zaman dulu di Romawi kuno itu rumah-rumah nggak punya kamar mandi, kalau mau mandi seminggu sekali ke tempat pemandian ramai-ramai kayak kolam renang zaman sekarang gitu, tapi dipakai buat berendam. Lalu pemijatan, praktek terapeutik, tujuan pengobatan. Nah, essential oil juga mulai dikenal di zaman itu untuk mengharumkan rambut. Jadi kayak lavender gitu digosok-gosokin ke tempat tidur. Karena belum ada konsep parfum berbentuk spray, digosok-gosokin daun-daun yang wangi, ya kan? Ke rambut, ke kulit. Nah, ini semua sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Bangsa Yunani kuno mengalami balsamer itu dibawa oleh para serdadu ke medan perang, terutama untuk mencegah infeksi, beserta beberapa esensial oil lain yang biasanya digunakan untuk fisioterapi kelas sedang. Ya kan, kalau kelas berat nggak ada catatannya. Pemijatan dengan infusi, ya, aromaterapi, pengobatan, dan bangsa Yunani kuno juga salah satu yang memiliki catatan cukup lengkap tentang penggunaan esensial oil. Agak dekat dari kita, India kuno. Ada 700 substansi, termasuk cinnamon, ginger, myrrh, sandalwood, jasmine, rose, lotus, dan essential oil lainnya yang efektif di catatan historical mereka tentang essential oil untuk tujuan pengobatan, upacara keagamaan, meningkatkan kekusukan dan pembersihan jiwa, lalu kosmetik, dan juga untuk ritual mandi serta pemijatan, yang pastinya aromaterapi untuk relaksasi tubuh dan pikiran. Oke, jadi sejarah menunjukkan banyak banget ya yang kemudian sudah menggunakan ini, maka kita bahas tentang gimana diperolehnya. Yang pasti ada 3 cara aja, ya, destilasi uap, penyadapan resin, dan cold press atau pengepresan dingin. Destilasi uap itu biasanya kalau kita menggunakan batang, daun, akar. Pengepresan dingin ini biasanya keluarga sitrus, ya, keluarga sitrus. Coba disebutkan 7 keluarga sitrus. Saya mau lihat teman-teman bicara tentang 7 keluarga sitrus. 1, lemon. Apalagi? Orange. Yang baunya enak banget. Citrus fresh, oke, itu lime. Tangerine, tangerine favorit saya. Keluarga sitrus. Lemongrass, apakah keluarga sitrus? Ya kan, nama bisa berbeda maknanya. Luscious lemon, citrus fresh, tangerine, lemon, orange, bergamot, grapefruit, yes. Good catch. Oke. Nah, jadi ada 7, ada lebih sebenarnya, tapi saya tadi minta 7 aja. Keluarga sitrus itu digunakan dengan cold press atau pengepresan dingin. Nah, destilasi uap. Jadi proses destilasi uapnya inovatif. Kenapa? Suhu di kondensornya diatur. Tergantung apa? Tergantung molekulnya nanti paling banyak berubah dari uap menjadi air itu tanpa merusak setiap unsur yang terkandung itu di suhu berapa. Beda tanaman beda.
suhunya, dan itu yang dilakukan oleh Gary yang almarhum, melihat untuk meneliti, untuk mengobservasi di suhu berapa yang paling baik untuk mendestilasinya tanpa merusak komponennya, tapi tetap mendapatkan hasil terbanyak dan optimal tanpa berdampak pada manfaat oil tersebut. Ya kan? Jadi makanya disebutnya destilasi uap yang inovatif, paparan panasnya dan tekanannya juga berbeda untuk setiap oil atau spesies yang akan diambil esensial oilnya, ekstraksi esensial oilnya. Pengepersandingan seperti ini, sekali lagi yang diambil kulitnya saja, ya kan? Kalau jeruk ya udah kulit jeruknya, ya kan? Bergamot ya kulitnya, gitu. Itu yang kemudian dikempak atau dipres manual zaman dulu dengan tangan, tapi ini udah ada alat pengempak, alat pengepres, nggak pakai suhu panas, ya kan? Karena mereka sangat mudah rusak dengan suhu panas. Dan ini metode ekstraksi yang lebih modern, walaupun ini pengepresan, tapi super clean. Nah, lalu ada beberapa oil dengan penyadapan resin. Apa itu? Kulit batangnya dilukai, akan muncul getah, awalnya cair, lama-lama mengeras. Ketika dia sudah mengeras dalam bentuk gumpalan cukup banyak, kemudian diambil, baru kemudian didestilasi. Oke, saya mau tahu, apakah teman-teman tahu selain frankincense, apa jenis essential oil lainnya yang didapatkan dengan penyadapan resin? Saya mau lihat Copaiba. Oke, keren. Ada lagi yang lain? Meh. Cedarwood, ya, pokoknya yang baunya serupa-serupa itu. Mirip-mirip itu. Serupa tapi tak sama. Ya, jadi saya mau senggol sedikit kenapa harga frankincense kita premium dan high end, karena dua tahapan itu yang dilakukan, dan ada teknik-teknik tertentu untuk memastikan frankincense-nya, getahnya itu kemudian bisa secara merata di ekstraksi saat didestilasi di tahapan terakhir, ya, sambil digoyang-goyang gitu. Oke, jadi cara penggunaannya pasti 3 kelompok, ya kan, aromatis, topical, dan food flavoring. Silakan disesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Yang pasti untuk lavender aja misalnya, ada yang merasa lebih nampol kalau dioles, ada yang merasa lebih nampol kalau diffuse, ketika berpengaruh terhadap siklus atau kualitas tidurnya misalnya. Jadi benar-benar ketika kita punya pengalaman sendiri, maka ya, dan nggak semua negara bisa ditumbuhi frankin, itu benar sekali. Beberapa tanaman hanya bisa tumbuh di suhu atau ketinggian tertentu, dan ketika dipaksakan tumbuh di tempat lain, mungkin dia tetap tumbuh, tapi essential oil yang kemudian diproduksi oleh tanaman itu menjadi berbeda, baik persentasenya maupun komponennya. Nah, diffuser. Jadi PEP, ini nanti kita bisa ceritakan dilengkapi dengan diffuser. Kenapa secara efektif memberikan kabut halus dari molekul essential oil ke udara. But kita harus mengedukasi brand partner kita, upayakan ketika diffuser menyala, kitanya nggak jalan-jalan ke warung, ke abang sayur, jemur baju, ya kan? Terus ngerasa nggak mendapatkan manfaat, padahal diffuser ditinggal. Oke? Kemudian, keamanan esensial oil, apa yang harus dilakukan? Ini yang harus kita edukasi untuk meminimalisir komplain, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Baca label. Jadi label oil itu, kalau kita lihat ada bagian yang seperti nggak nempel, agak nggak nempel, itu bisa ditarik. Kita bisa baca keterangan di belakangnya, terutama oil-oil blend. Nah, apa aja yang terkandung, ya kan? Kemudian bagi yang merasa khawatir terhadap beberapa oil yang hot oil, kita bisa lakukan patch test. Oleskan sedikit aja di pergelangan tangan. Kalau memang itu terlalu panas buat kita, nggak lama dia akan merah, nggak nyampe 5 menit dia akan merah, berarti kita butuh dilute, mengencerkan. Khusus untuk anak-anak nggak usah di patch test, langsung dilute aja guys. Dan pengenceran nggak akan mempengaruhi proses absorpsi essential oil, malah dia akan mengatur, meregulasi oil yang terserap tidak terlalu banyak, tapi juga yang udah dioleskan nggak akan terbuang karena tertahan sama air oil. Yang pasti jauhkan dari area sensitif. Jika terlanjur terkena mata, nyucinya jangan pakai air ya guys ya. Pakai apa? Pakai fisik. Karena kalau pakai air, kornea mata kita itu sebagian besar terdiri dari air, maka dia akan makin tersebar. Tapi kalau dengan fisik yang bentuknya minyak, dia akan keluar. Karena minyak nggak akan ketemu dengan air, ya kan? Si essential oil akan terikat dengan fisik yang kita upayakan untuk mengeluarkan oil, dia akan keluar. Itu lebih melegakan.
Oke, dan fotosensitivitas terutama untuk oil-oil dari citrus family. Ini kita wajib edukasikan kepada calon brand partner kita. Ya, hindari paparan sinar langsung, sinar matahari langsung 12 sampai 48 jam setelah menggunakan oil-oil dari keluarga citrus, baik yang single maupun yang blend. Mungkin akan ada yang merespon, tapi aku baik-baik saja tuh. Kamu baik-baik saja, orang lain atau calon brand partner kamu belum tentu akan baik-baik saja juga. Gitu ya prinsipnya. Jadi lebih baik berhati-hati daripada nanti menimbulkan respon yang tidak diharapkan. Oke, hamil atau menyusui, ini biasanya standar ya, kita akan sarankan untuk konsultasi dengan dokter atau dengan bidan yang merawat, gitu kan. Beberapa hardcore oiler yang sebelum hamil sudah menggunakan oil, mungkin secara bijak bisa mengurangi tetesan misalnya, atau mengurangi frekuensi. Kehati-hatian ini diperlukan juga untuk kebaikan kita bersama. Oke, bagi yang benar-benar baru menggunakan saat hamil atau saat menyusui baru menggunakan essential oil, please take attention, teman-teman, dalam mengedukasi mereka. Nah, jadi oil apa aja yang ada di PEP? Saya akan mencoba mengajak teman-teman yang selama ini coba saya tanya, dari 10 calon brand partner, berapa success rate-nya teman-teman? Biasanya dari 10 aku berhasil enroll 1, dari 10 berhasil enroll 7. Boleh saya dapat respon? 2, 4, 1. Oke, rata-rata di 20% ya. Dari 10 itu rata-rata di 20%. Ya, mari kita asumsikan demikian. Nah, jadi dari 10, adakah yang tidak mengajukan keberatan? Kayaknya saya nggak perlu deh. Kayaknya saya pakai produk yang ada di rumah aja deh. Dari 10 yang bertemu dengan teman-teman atau berkomunikasi dengan kakak-kakak semua, ada nggak yang tidak mengajukan keberatan? Saya pikir dulu deh. Saya tanya suami dulu deh. Saya kayaknya belum perlu deh. Boleh saya dapat respon dari 10? Ada nggak teman-teman? Ada. Oke, berarti ada yang mengalami keberatan ya. Jadi, gimana perasaannya ketika merasa ditolak? Merasa, wah, dia nggak mau nih, gitu. Padahal dia cuma bilang, kayaknya saya belum perlu deh. Kalau kata kakak Eka, rata-rata keberatan. Oke, baik. Itu kenyataannya. Gimana perasaan teman-teman ketika menghadapi keberatan ini? Keberatan itu kan seperti menghindar ya, seperti sedih, semua keberatan dong, tapi cari jalan lah, pokoknya harus goal, asik. Hanya enrollment yang tertunda Ibu, oke baik, semangat. Awalnya sedih, lalu oke, karena keberatan itu adalah peluang yang tersembunyi. Peluang kita untuk mencari tahu lebih jauh lagi, peluang kita tetap nawarin tapi kasih space, yes. Peluang tersembunyi untuk kita kemudian, oke, dia kebutuhannya apa sih? Dia masalahnya apa sih? Ya, adakah anak, suami, orang tua yang membutuhkan oil jauh lebih butuh daripada dia kan? Kita ini, ibu-ibu yang berhati mulia ini, lebih sering mengutamakan para anggota keluarga kesayangan kita dibandingkan diri kita sendiri kan? Jadi untuk profilingnya kita wajib cari tahu mereka butuhnya apa sih, ya kan, anaknya apakah ada tantangan, ya kan, takut karena harganya kemahalan, nah saya nunggu ini dari tadi. Ini peluang tersembunyi untuk kita bermain tabel-tabelan. Jadi ketika kita menghadapi ini, kita nyatakan kita mengerti tentang ini, nanti teman-teman bisa lihat videonya di YouTube yang Living Indonesia ya, di bagian enrollment success rate. Nah, kita bisa katakan bahwa kita merasakan apa yang dia pikirkan, kita merasakan apa yang dia rasakan, dan ternyata di masa lalu saya juga merasakan hal yang sama dan kemudian saya menemukan sesuatu. Nah, ketika dia bilang, oke, yang living keren, oke, essential oilnya murni, oke, essential oilnya bermanfaat, oke, essential oilnya bekerja, tapi harganya, tadi ada yang disebut di kolom chat, ya kan? Inilah waktu yang super genting untuk kemudian menentukan pilihan. Anyway, sekali lagi, PEP adalah enrollment kit terbaik. PEP adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa mendapatkan 10 oil tambah fisik dan beberapa alat untuk DIY dengan harga super duper ekonomis. Ini yang harus kita jelaskan ya, super duper ekonomis itu hanya bisa dibeli sekali,
maksimal 30 hari sejak kita bergabung, dan yang living benar-benar berinvestasi untuk hal ini. Artinya PEP itu bukan proyek untung, tapi memastikan teman-teman memiliki pengalaman yang optimal. Emang super mahal tapi berkualitas. Nanti kita lihat. Oke, lavender. Daripada mungkin kita cuma cerita tentang mendukung kualitas tidur yang baik, ya kan? Kita bisa lihat siapa profil di depan kita. Oh, dia senangnya beauty care. Oke, masukin ke sampo, masukin ke lotion, masukin ke serum, ya kan? 1-2 tetes. Itu akan lebih nampol dibandingkan dengan kita cerita tentang kualitas tidur yang lebih baik. Tapi dia adalah tipikal orang yang sibuk, jarang punya waktu istirahat. Kita bisa bicara tentang relaksasi, kita bicara tentang meningkatkan mood. Jadi nggak perlu semuanya kita sampaikan di satu waktu, utamakan apa kebutuhan informasinya dia. Pertama ketika kita bicara tentang lavender, ya kan? Kemudian ketika kita menggunakan secara topikal, lavender ini adalah sahabat kulit. Ya, sahabat kulit, jadi bisa membantu meningkatkan penampilan kulit yang lebih muda. Sekali lagi, ngomong ini jangan sama mamah muda yang baru melahirkan. Dia nggak peduli sama sekali tentang kulitnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dirinya secara mental sehat, sehingga bisa merawat anak bayinya sebaik-baiknya yang dia bisa. Oke, jadi ketika kita bicara tentang lavender, pilih topiknya. Ketika kita bicara tentang lemon, ya kan, kebanyakan kita akan bicara tentang mood. Tapi ketika yang kita hadapi adalah ibu yang punya anak 3 remaja yang udah besar-besar misalnya, maka dia akan punya waktu lebih banyak untuk menambah perhatian terhadap membersihkan rumah. Maka kita bisa bahas itu. Lemon terkait dengan bersih-bersih, ya kan? Ternyata dia seorang penulis, maka kita bisa bahas tentang bagaimana aroma lemon ketika didifus memberikan energi, memberikan semangat, ya. Jadi sesuaikan bahasan tentang setiap oil di PEP dengan kebutuhan orang tersebut. Nggak usah banyak-banyak, satu oil, satu manfaat, tapi sesuai dan tepat sasaran dengan dia. Oke, kemudian ketika kita bicara tentang lemon flavoring, ini kita boleh banyak alokasikan waktu bercerita tentang ini ketika yang kita hadapi adalah seseorang yang lagi berupaya menerapkan healthy lifestyle. Tambahkan ke salad, tambahkan ke minuman di pagi hari, tambahkan ke air putih anget, ya. Dan lemon yang segar juga dikenal karena sifat antioksidan. Kemudian peppermint yang ada di PEP, kita tahu dia menyejukkan, menenangkan, dan menstimulasi, ya kan? Mentalnya memberikan sensasi sejuk. Ini akan sangat cocok misalnya kita bicara tentang seseorang yang senang yoga, yang senang lari pagi di GBK, yang senang berolahraga, ini akan cocok kita, ya kan? Kita juga bisa bicara tentang otot yang lelah. Otot yang lelah itu nggak cuma orang yang senang olahraga, orang yang nggak berolahraga pun pasti dia capek mulu, pegel mulu. Oke, karena aktivitas atau salah posisi sehari-hari. Dan untuk seseorang yang butuh pengaturan mood, nah ini juga kita bisa bicarakan tentang peppermint. Oke, peppermint flavoring tentunya rasanya dingin, mudah banget dikenali dari aromanya, bisa juga diteteskan 1 tetes ke air, membantu mengurangi perasaan tidak nyaman setelah makan berat. Oke, boleh kasih saya waktu untuk ambil kabel ya, sesuatu terjadi. Sebentar. Brownies coklat ditambahin dengan peppermint, itu juga bisa kita bahas kepada mereka yang senang memasak. Kemudian, frankincense. Mungkin banyak yang mengira frankincense cuma untuk kulit, misal. Cuma untuk mood. Tapi ketika kita gunakan secara rutin, saat dioleskan ke muka pun, itu kalau teman-teman menyadari, kita jauh jadi lebih rileks, dan bisa fokus serta konsentrasi. Ada banyak lagi manfaat frankincense yang bisa dieksplor, yang mungkin akan lebih baik ketika kita diskusikan di kelas-kelas offline. Kemudian tips. Ini adalah kombinasi dari clove, lemon, cinnamon, eucalyptus radiata, dan rosemary. Tips yang living adalah yang terbaik, sangat terkenal di semua kalangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, aromanya sih buat sebagian orang menenangkan, merasa kita lebih membumi, membersihkan dan menyegarkan udara sekitar ketika didifus. Yang pasti, yang paling gampang cara gunainnya oles kulit telapak kaki ketika kita ingin keluar dari rumah, pergi.
Oke, bisa juga ditambahkan ke dalam produk-produk pembersih untuk mendapatkan clean aromanya dari tips. Nah, arsi ya. Ini paling gampang ketika kita mau coba approach yang punya anak atau balita. Memberikan sensasi nafas lega dan bersih saat olahraga rutin agar bisa deep breath ya. Terus melegakan saat diaplikasikan ke dada. Kalau di diffuse waktu tidur pun meningkatkan kualitas tidur dan aromanya bikin kita rileks, terutama dari sehari-hari yang pengap. Purification, dari namanya dia membantu menjaga kesedaran udara dan menetralisir, terutama bagian-bagian di rumah atau peralatan-peralatan di rumah yang memiliki bau yang kurang sedap. Teteskan di roti tawar, taruh di microwave ya. Dengan senang bersih-bersih ini membantu banget. Dalam sepatu, ke dalam cucian bilasan terakhir, kemudian beberapa, ada yang pernah coba belum? Ketika digunakan secara topikal dicampurin dengan serum. Coba bayangkan, purification untuk campuran serum, ya kan? Dan yang pasti purification membantu proses pemurnian udara bertahan lebih lama. Kalau kita ada di memasuki ruangan, mau harus nginep di hotel ketika mau pergi keluar kota, aromanya kurang sedap, kita bisa diffuse purification untuk kemudian mendapatkan udara yang lebih segar. Deep relief, ini semua tahu ya, aromanya segar, memberikan semangat setelah aktivitas fisik, mau pijit, enak banget pakai deep relief, menyamankan juga bagian tubuh yang kelelahan secara fisik. Ini favorit saya, sama saya. Kemudian ketika kita bicara tentang digest, ya kan, kita bisa cerita menenangkan, menyamankan setelah makan, pijat lembut pada bagian perut, bahkan bisa dibikin untuk minyak oles-oles habis mandi, ya, di bagian bahu, di bagian perut, ya, ini kita bisa oleskan ke semua orang yang ada di rumah. Semakin kecil usianya, semakin besar pengencerannya, dan ketika bicara tentang valor, maka kita bicara tentang keseimbangan emosi. Oke, bahkan bagian-bagian tubuh yang butuh relaksasi pun ketika dioleskan dengan valor, walaupun dia nggak hangat, itu cukup membantu loh. Ada yang pernah coba nggak? Jadi, karena oilnya ada banyak, dan biasanya orang baru merasa kalau overload dia menjadi nggak nyaman, kita juga merasa kayak extra effort untuk jelasin, satu oil, satu atau dua kegunaan aja, tapi yang sesuai sama dia, itu udah cukup membantu. Dan ketika kita bicara tentang fisik, maka kita bicara tentang aktivitas pengenceran. Ini akan sangat bermanfaat. Kenapa dulu fisik nggak ada di PEP, sekarang udah ada. Kenapa? Supaya kamu bisa langsung lakukan bikin massage oil misalnya, atau bikin DIY. Terus anak kamu yang umur 5 tahun nanti bisa diolesin arsi yang udah di-dilute, bahkan dibikin stoknya buat seminggu gitu ya. Buat dioles habis mandi atau digest dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan audiens kita. Kemudian jangan lupa untuk minta mereka bikin video unboxing. Artinya di awal mungkin mereka merasa aneh, tapi bagi yang manusia-manusia digital ya, ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Kemudian ini kan harganya 2,3 ya. Ketika mereka bikin video unboxing dan secara sosial menunjukkan bahwa mereka baru beli PEP loh, saya baru beli PEP loh, ya ini akan sangat bermanfaat untuk bonus modal dia di masa depan ketika ingin sharing tentang PEP. Lalu intinya PEP itu bisa banget digunakan dari pagi sampai malam oleh setiap orang di rumah setiap hari. Jadi konsep menggunakan essential oil yang tepat adalah bukan menggunakannya ketika saat membutuhkan. Tentu saja kita tetap bisa menggunakannya saat membutuhkan. Tapi area preventifnya itu harus lebih besar dibandingkan hanya menggunakan ketika membutuhkan. Seperti tips digunakan setiap hari. Digest itu bisa digunakan setiap hari. Arsi bisa banget digunakan setiap hari. Feller sebelum tidur. Lavender bisa juga untuk relaksasi saat beristirahat. Ya kan, lemon, peppermint, deep relief itu adalah semua oil yang dipilihkan yang bisa digunakan setiap hari oleh setiap orang di rumah. Gimana kita bisa lihat? Jadi di VO itu ada tab yang bisa membuat kita memiliki panduan awal 30 hari ini dan kemudian di-download.
Ini kita pelajari dulu untuk kemudian kita edukasikan kepada brand partner baru ataupun calon brand partner baru. Terus mungkin di awal kita bikinin jadwal kayak begini, ya kan? Yang kemarin-kemarin kecewa menemukan bahwa brand partnernya ternyata yang dipakai cuma lavender sama peppermint doang, jadwal ini akan sangat membantu. Oke, ini jadwal sebulan. Oke, tapi ini kayaknya terlalu panjang jadwal. Bikin jadwal mingguan, ya kan? Pakai jamnya kalau mau lebih detail. 3 kali sehari di jam-jam tertentu oil apa yang dibutuhkan. Terus bisa dinamain gitu yang lucu-lucu. Dinamain yang lucu-lucu ini momen apa, ini buat apa gitu. Ini kebetulan contohnya berbahasa Inggris, tapi yang pasti kita harus wajib menyampaikan bahwa yang living itu adalah teman terbaik setiap hari, setiap saat. Gitu. Jadi nggak ada lagi cerita PEP nganggur. Jadi mau nganggur atau enggak PEP-nya itu tanggung jawab si enroller. Enroller lah yang wajib memberitahukan cara menggunakan setiap oil yang ada. Oke, ini kan kalau dia bilang, aku tapi mau pakai 2-3 oil nih dalam sehari. Kali ini kan cuma satu-satu oil nih digilir. Itu kan jadwal mingguan. Ya, bisa ya guys ya. Nah, kemudian pastikan diri kita sendiri ya dan brand partner kita itu mengeksplorasi oil-oil yang di luar PEP juga yang ketika dikombinasikan itu bisa jadi banyak hal yang benar-benar mensupport kita. Oke, selain divisa plan ada banyak yang kita bisa lakukan dengan mengkombinasikan, mengeksplorasi essential oil di luar PEP dengan oil-oil yang ada di PEP. Oke, ini videonya udah ada di Instagram di LID_education. Untuk bergabung silakan japri langsung ketikan nomor ID ya. Ini ada beberapa link lagi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam beberapa aspek tentang essential oil. Nah, kemudian tadi ya, tentang menentukan pilihan. Oke, lawan bicara kita, calon brand baru kita udah paham bahwa oke, yang living is the best. Oilnya murni. Didesilasi dengan cara-cara tertentu yang hanya diketahui, ditemukan oleh Gary yang diperlakukan dengan situsil. Walaupun farm mitra, tapi harus menerapkan konsep situsil. Tapi masalahnya adalah kita belum berhasil meyakinkan atau orangnya butuh waktu untuk diyakinkan bahwa 10 essential oil yang terdapat di PEP disertai dengan V6 ya itu adalah best buy sebenarnya. Tapi benar-benar walaupun dia best buy, secara finansial dia harus meletakkan prioritas agak di bawah untuk membeli PEP. Tapi dia pengen beli gitu ya, tapi dia pengen beli. Dulu mungkin teman-teman memberikan opsi, oke butuhnya lavender ya udah beli starter kit kemudian enroll dengan membeli satu lavender aja. Ya. Joinnya di Instagram yang living ILID_education ya Ibu Sari ya. Bukan di sini. Nah, ini ada pilihan yang sudah di launch starter bundle terdiri dari 3 oil, fast moving, RC, peppermint, dan lavender. Cara kita lihat. Coba nanti di capture table ini sebelum ada yang ketinggalan. Jadi dengan beli PEP, itu teman-teman dapat diskonnya dari harga total yang sebenarnya itu 38%. Oilnya berapa? 10. Starter bundle, oilnya 3. Harganya 600.000. PEP harganya 2,3. Starter bundle ini dibandingkan harga realnya itu diskonnya 4%, 21.000. Sedangkan PEP itu adalah 1.413.000. Oke. Nah, kita lihat PV-nya PEP ini 100, PV-nya starter bundle 29. Untuk mendapatkan bonus dan insentif ketika kita mengenroll brand partner baru yang beli PEP itu kita harus punya PV minimal 50. Ya kan, tapi dihitungnya per satu brand partner baru. Start bonusnya 295, start living-nya 295. Karena ini beli PEP tentunya nggak dapat starter bundle insentif, total bonus dan insentifnya 590. Kita lihat ke sebelah. Untuk seorang enroller yang mengenroll dengan starter bundle, nggak ada syarat PV requirement. Bonus insentifnya mulai per 5 BP baru. Kemudian fast start, dia akan tetap dihitung seperti biasa 25%. Tapi starter bundle insentifnya mulai dari 5 ya. Nanti kalau ada yang ke 6 ke 7 baru kali 50.000. Nah, total bonus dan insentifnya 678. Gedean mana sih?
PEP atau starter bundle, bonus dan insentifnya. Boleh saya dapat 2-3 respon? Gedean mana ya? PEP dong, Kak. Starter bundle. PEP starter bundle. Oke, saya coba tengahi ya. PEP ini bonus dan total bonusnya itu per berapa brand partner baru? Satu aja gitu ya. Saya mau tanya lagi. Mengenroll dengan PEP dengan mengenroll dengan starter bundle, usahanya sama nggak? Effortnya sama nggak? Perjuangannya sama nggak? Sama ya. Sama. Oh, semua sepakat. Ini nggak ada beda jawaban kali ini. Starter bundle itu didapat mulai minimal 5 brand partner baru. Oke guys? Oke guys? Paham sekarang? Oke. Kakak Septi, kalau mau ngenroll orang langsung tawarin starter bundle atau cerita tentang PEP dulu? Atau udahlah starter bundle aja, PEP dulu. Artinya usahanya sama nggak sih? Kita berupaya bagaimana caranya dia tahu keuntungan beli PEP kan? Kita berusaha bagaimana dia paham ini diskonnya 38%, dia dapat 10 oil plus V6. Iya kan? Usahanya harus 5 orang, sedangkan PEP 1 orang. Bonusnya bedanya seperti yang ada di tabel. Ya kan? Artinya starter bundle ini adalah pilihan terakhir, opsi terakhir ketika dia udah setuju bahwa yang living ini is the best, oilnya bekerja 100% murni, situsil pula, tapi kemudian dia terkendala dengan daya beli, baru kita keluarkan si starter bundle. Gitu ceritanya. Jadi PEP tetap yang terbaik, tools yang terbaik, ya kan? Kesusahannya sama, karena kita tetap sama-sama jelasin PEP dulu. Gitu. Dan yang harus diingat, starter bundle ini mulai dapat dari kelipatan 5. Ya, kelipatan 5, baru yang ke-6 dan ke-7-nya 50.000. Artinya kalau kita lihat di sini, seperti ini. Ini Anda, dia punya 100 PV, kemudian untuk 5 new enrollment pertama dengan starter bundle, dia akan dapat 250.000, kemudian mulai yang ke-6, ke-7, dan seterusnya, dia akan dapat kelipatan 50.000 untuk new enrollment, mulai ke-6 dan seterusnya. Ini yang harus diingat. Usahanya sama, ceritanya sama, menerangkannya sama, menjelaskannya sama, tapi kemudian ketika kita udah berusaha namun persoalannya adalah di daya beli, barulah keluar si starter bundle. Kita sepakat tentang itu ya guys ya. Kalau cuma beli satu nggak dapat starter bundle insentifnya. Ini saya minta tolong di capture lagi supaya kita tidak lupa, supaya kita selalu ingat ya. Mulai per 5 BP baru. Oke, kalau cuma 4 nggak dapat 250.000-nya. Kalau cuma 3 nggak dapat. Jadi ini minimal 5. Ya, ini per 1 BP baru. Semuanya dapat fast start dan start living bonus. Oke, kakak-kakak. Oke. Ini udah di capture juga, silakan. Nah, jadi apapun itu, ketika kita bicara tentang behavior, kita bicara tentang fondasi bisnis, terlepas dari apakah kakak-kakak memang ingin menjalankan bisnis atau aku masih mau pakai dulu aja deh, gitu ya. Terus efek domino, dari bagan ini kakak-kakak ada di mana posisinya? Kakak-kakak lebih tahu ya, ada di mana posisinya? Oh, aku di sini nih masih. Oh, aku ada di sini nih, ya kan? Oh, aku di sini. Oh, aku di sini. Oh, aku bahkan di atas ini, gitu ya. Itu semua yang kita ciptakan adalah behavior. Gimana kita cerita, kemudian pada akhirnya memutuskan memberikan opsi starter bundle, itu adalah behavior. Yang nanti akan memberikan efek domino. Kenapa downline kita akan look up ke kita? Oh, begini caranya. Oh, starter bundle itu punya terakhir nawarinnya. Ya kan, ceritanya tetap PEP dulu. Kenapa? Karena dari satu orang kita sudah dapat start living dan fast start serta start living karena belinya PEP. Ya kan, kalau starter bundle mulai dari 5, 250.000, insentifnya baru yang ke-6, ke-7-nya kelipatan 50.000. Nah, saya mau kasih lihat.
Ya, saya mau kasih lihat di sini enroll 5 dengan PEP dibandingkan dengan enroll 5 dengan starter bundle. Nah, enroll 5 dengan PEP, maka si Anda ini akan jadi star, ya kan? Akan jadi star. Lalu si Anda yang di sini, dia bisa jadi eksekutif, dia enroll 5 dengan PEP, mengajarkan si 5 new enrollment ini untuk mengenroll lagi. Tapi situasi nyata di lapangan akan selalu ada yang memiliki prioritas dengan daya beli, ya kan? Maka pasti nggak akan seideal ini. Nanti akan ada keselip, ada yang beli starter bundle, ada yang beli PEP. Anyway, ketika kita enroll 5 dengan PEP, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, dan mengajarkan mereka untuk, menunjukkan mereka untuk cara mengenroll 5 lagi dengan PEP, mereka jadi star. Star silver bond mungkin bahkan, ya kan? Nah, dibandingkan dengan ini, ya, ini saya enroll 5 dengan PEP, mengajarkan mereka enroll 5 lagi dengan PEP, situasinya bisa ada kaki yang cepat, ada kaki yang pelan-pelan bertumbuhnya, maka dia bisa jadi eksekutif dengan 4.800 OJV. Di sisi lain, jika si Anda hanya 50 PV, mengajarkan enroll 5 dengan PEP, ya kan, walaupun dia punya 4.800 OJV, maka dia jatuhnya hanya associate. Oke, saya mau kasih lihat dampaknya nih, PV pribadi terhadap ranknya, walaupun sama-sama mengenroll dengan 5 PEP dan mengajarkan, menunjukkan cara mengenroll 5 lagi dengan PEP masing-masing new enrollee-nya ini. Oke, ini bedanya. Mengenroll 5 dengan PEP, lalu menunjukkan kembali cara mengenroll 5 dengan PEP, sedangkan si Andanya punya 100 PV, maka dia akan dapat semua bonus. Start living, fast start, silver bond bonus kalau sesuai dengan TNC. Komisi level dan pastinya upgrade. Ya, si Anda yang 50 PV walaupun dia punya 4.800 OJV, sementara dia punya 50 PV, maka dia hanya akan dapat start living bonus dan fast bonus. Ini yang kita dengan selalu semangat menyampaikan. Oke. Reaktivasi pakai starter bundle bisa, hanya saja insentifnya hanya berlaku seperti kalau beli PEP untuk reaktivasi ya. Di atas 36 bulan inaktif baru dapat insentif starter bundle-nya. Kalau baru 8 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, dia dianggap reaktivasi biasa dan tidak dihitung untuk bonus insentif starter bundle. Oke, nah ini enroll 5 dengan PEP, bonusnya kira-kira begini kalau kita 100 PV. Ya kan? Ini dengan 50 PV. Saya mau cuma tunjukin bedanya, nanti teman-teman boleh pakai kalkulator sendiri. Ketika si Andanya 50 PV, mengenroll 5 dengan PEP dan menunjukkan cara mengenroll 5 lagi dengan PEP. Oke, ini enrollnya 100 PV, bedanya seperti ini kira-kira. Kemudian, enroll 5 dengan starter bundle. Ini si Anda, ya, Andanya 100 PV, ini ada 5 yang di-enroll dengan starter bundle, diajarin lagi dengan 5 enroll starter bundle, dia punya 1.463 PV jadi star. Dibandingkan dengan mengenroll 5 dengan starter bundle, mengajarkan lagi 5 brand partner barunya cara mengenroll dengan starter bundle, si Andanya 0 PV, ya kan? Dia punya 1.363 PV, dia associate rank-nya. Oke, ini bedanya. 0 PV, dia hanya dapat starter bundle insentif kalau mengenroll minimal 5. 50 PV, dia akan dapat start living, fast start bonus, dan starter bundle insentif. Kalau dia 100 PV, dia akan dapat semua. Jadi walaupun OJV-nya mencukupi untuk dia up rank, berhubung dia cuma 0 dan 50 PV, maka dia nggak akan up rank. Tolong diedukasikan ke timnya. Nah, ini bonusnya. Bedanya 0 PV, 50 PV, dan 100 PV pribadi enroller ketika mengenroll 5 dengan starter bundle. Ya, ini hanya dapat 250 PV. Kalau dia 50 PV, dia juga dapat fast start 25% sebagai enroller level 1. Selain starter bundle insentif, kalau dia 100 PV, ditambah lagi dengan silver bond bonus jika dia sesuai dengan TNC, dapat komisi unilevel, dan up rank star. Oke? Itu beda-bedanya, dan enroll 5 dengan PEP, kemudian menunjukkan cara mengenroll
5 lagi dengan PEP, enroll 5 dengan PEP, A, B, C, D, E, ajarkan A, B, C, D, E mengenroll masing-masing 5 lagi dengan PEP. Dan kalau kita melakukan keduanya, oke, ada yang cocoknya beli PEP, secara daya beli dia mampu, tidak ada keluhan, hanya butuh diyakinkan, tawarkan PEP, ya kan? Oke, dia paham bahwa oil yang living keren, oil yang living terbaik, dia yakin dan percaya dia pengen beli oil tapi budgetnya hanya ada di kisaran 500-600 ribu. Tawarin starter bundle. Jadi kedua enrollment kit ini masing-masing punya kelebihan dari sisi kita dan dari sisi new enrollee. Yang pasti apapun pilihannya, pastikan teman-teman tetap menawarkan PEP terlebih dahulu dan starter bundle adalah tools paling akhir agar bisa tetap menikmati semua bonus dan insentif yang disediakan oleh Young Living. Untuk new enrollee, dia nanti akan mendapatkan voucher 100.000 paling lambat tanggal 10 di bulan depannya setelah dia bergabung, yang kemudian bisa digunakan untuk pemotongan total belanja di VO. Nanti akan ada banner berwarna hijau untuk menunjukkan bahwa vouchernya sudah tersedia. Sudah selesai. Bagaimana kita nanti akan menawarkan PEP atau starter bundle kepada orang yang tepat di waktu yang tepat dengan informasi paling akurat. Oke. Ada pertanyaan? Sepertinya semua udah ngerti ya. Alhamdulillah. Jadi reaktivasi bisa dengan catatan dia harus minimal 36 bulan inaktif baru diperlakukan seperti member baru dan dihitung sebagai bagian dari minimal 5 new enroll untuk mendapatkan starter bundle insentif ya Kak Ruri ya. Oke, nanti materi akan tersedia di virtual office, video akan ada di YouTube Young Living Indonesia. Daftar pakai starter bundle, member tersebut sudah nggak bisa ada kesempatan beli PEP ya Bu ya. Kalau PEP dan starter bundle itu kan dianggapnya sebagai enrollment kit ya. Makanya itulah kenapa kita harus benar-benar meyakinkan ini best value, ya kan? Belum lagi ada value edit yang nanti akan bervariasi untuk PEP yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu penjualan juga. 36 bulan inaktif, benar Kak Ruri. Materinya seperti biasa, semua kita taruh di VO ya, kasih waktu 2-3 hari ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah semua udah ngerti. Diffuse abundance oleh Blue Tensi cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Selamat siang. Yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam starter bundle hanya dapat oil berarti ya Bu, nggak ada card petunjuk. Nanti ada apa namanya? Ada barcode. Ada barcode yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi langsung ke website. Gitu ya Kak ya, di lembaran luarnya itu. Oke, saya pamitan dulu. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.